Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Apa kabar? My beautiful and handsome subscribers. Walaupun kalian obviously perfect, obviously sempurna buat aku punya pertanyaan. Apakah ada sesuatu dari fisik kalian yang kalian gak suka banget sampai kalian pernah berpikir untuk merubahnya dengan metode operasi plastik? I hope not. Aku harap kalian adalah orang-orang yang percaya diri dan bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri. Tapi ada nggak sih sesuatu dari badan kalian yang kalau misalkan kalian bisa kayak rubah dengan instan, kalian akan lakukan? Sebenarnya treatment untuk plastic repair atau plastic surgery, operasi plastik itu udah ada dari zaman dahulu kala. Kalau di zaman Mesir kuno ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Tapi zaman dulu purpose-nya, tujuannya itu buat kayak fix sesuatu yang rusak, misalkan kayak kalau hidung kalian patah bisa dibenerin gitu. Walaupun bisa merubah fisik seseorang dengan waktu yang sangat singkat, obviously banyak side effects atau efek samping dari plastic surgery yang kalian harus consider, harus kalian pikirkan sebelum melakukannya. Kalau enggak, kalian bisa end up jadi kayak orang-orang yang kita bahas hari ini. So anyways guys, hari ini kita bakal bahas dan lihat-lihat plastic surgeries gone wrong yang terseram di dunia. And without further ado guys, let's get to the list. So yang pertama ada Jocelyn Wildenstein. Kalau kalian tahu film Bride of Frankenstein, Jocelyn sering banget dibilang the Bride of Wildenstein karena dia serem banget. Dia sudah mengeluarkan sekitar 4 juta dolar untuk operasi plastik. Kenapa dia bisa sampai ke tahap ini? Jadi di tahun 70-an, Jocelyn ini adalah perempuan yang sangat-sangat cantik. Dia mempunyai 2 anak dan suaminya adalah seorang art dealer yang sangat kaya. Suatu hari dia melihat suaminya berselingkuh dengan model Rusia umur 21 tahun. Nah, kalau orang normal biasanya kayak, okay, divorce, ambil semua uangnya terus cabut kan. Not Jocelyn. Jocelyn decided dia mau memenangkan suaminya kembali dan dia akhirnya melakukan operasi plastik untuk merubah dirinya jadi lebih cantik. And this is what happened. Next ada penyanyi yang sangat terkenal, Pete Burns. Pete Burns adalah frontman-nya Dead or Alive yang terkenal karena lagunya You Spin Me Around Like a Record. Suatu hari dia melakukan prosedur untuk bibirnya dan ternyata prosedur ini gagal dan akhirnya dia harus mengeluarkan uang, hampir semua uangnya buat reconstructive surgery. Jadi kayak coba membalikkan bibirnya seperti sebelum surgery, sebelum operasi. And it looks terrifying, serem banget, sumpah. Next ada The Catman. Dennis Edner yang juga dikenal sebagai Catman melakukan banyak banget operasi plastik agar dia bisa terlihat seperti harimau. Jadi satu badannya ditato sama dia, bibirnya dibikin kayak kucing, giginya diasah biar runcing, sampai transdermal implants biar dia bisa punya kumis kayak harimau. He looks terrifying. Kalau aku ngeliat kayak gini di jalan kayaknya aku lari. Next ada Amanda Lepore. Amanda Lepore adalah seorang transseksual atau orang yang merubah gendernya. Dia bisa dibilang transseksual yang paling terkenal di dunia karena dia juga adalah sosialita, model, penyanyi, bintang iklan, dan lain-lain. Tapi salah satu hal yang membuat dia terkenal adalah how bad her surgeries are. Bahwa dia adalah salah satu produk plastic surgeries gone wrong. Operasi plastik yang mengecewakan. Muka dia tuh jadi kelihatan kayak boneka serem gitu gak sih dibanding sama manusia normal. Super scary. Next ada Lizard Man. Eric Sprague. Eric yang lahir tahun 1972 ini adalah Lizard Man. Kayak Catman tadi, dia merubah dirinya menjadi lizard. Dia merubah dirinya menjadi kadal. Dia adalah salah satu orang yang pertama mempunyai lidah yang terbelah yang tiba-tiba jadi tren beberapa tahun belakangan ini for like emo kids and all that. Jadi banyak banget orang yang ngebelah lidahnya pakai plastic surgery gara-gara si Eric ini. Eric merubah dirinya jadi kadal dengan 700 jam sesi tato, ngebelah lidahnya, ngasah giginya jadi tajam, sampai pasang Teflon horns, jadi kayak implants gitu di dalam jidatnya, jadi kelihatan kayak dia punya tanduk, dan juga stretch kupingnya jadi ada bolongan gede gitu. Sumpah aku ngelihat kadal aja jijik, apalagi ngelihat manusia yang kayak kadal. Doesn't this remind you, ini ngingetin kalian akan film Spider-Man gak yang si Lizard Man itu? Tapi asli. Ew.
Next ada Donatella Versace. Fashion designer yang sangat terkenal, Donatella Versace ini orang-orang bilang merubah dirinya sendiri jadi karikatur. Dari fillers bibir, facelift, botox, semua sama dia udah dilakuin. Dan kalau ngelihat foto before after itu kayak sedih gitu gak sih? Kayak dari orang yang cantik ngerubah dirinya jadi like a super scary cartoon character. Kayak karakter kartun yang sangat serem. So sad. Next ada the king of pop. Michael Jackson. Michael Jackson merubah dirinya dari orang yang super attractive, ganteng banget. At least menurut aku dia tadinya kayak so hot. Jadi seseorang yang rumornya dia melakukan lebih dari 10 kali operasi plastik untuk hidungnya. Dan walaupun dia benar-benar punya vitiligo, jadi kayak penyakit pigmen gitu, katanya dia sih tambahin biar dia jadi putih, which is so sad. Aku personally mikir kalau kulitannya dia tuh super kayak attractive, seksi banget, tapi dia merasa kayak kulit putih itu lebih baik, I don't know. Dan katanya side effect-nya itu yang membuat dia juga mati muda. Rest in peace, Michael. Next, oke guys, ini yang terakhir. Ini ada namanya Hang Myoku. Ini adalah salah satu kasus yang paling terkenal tentang plastic surgery gone wrong. Salah satu efek samping dari plastic surgery, operasi plastik, adalah seberapa addictive it is, seberapa nagih atau nyandu. Jadi operasi plastik itu bisa bikin kalian kecanduan, karena obviously kalau misalkan kalian udah melakukan satu, terus kayak ini kayak kurang deh, ini kayak kurang deh, ini kayak kalian gak akan pernah puas. Hang Myoku, seorang perempuan dari Korea Selatan, itu kecanduan sama plastic surgery. Ketika uangnya sudah habis, dia udah gak bisa nyuntikin kayak kolagen gitu. Dia nekat nyuntikin cooking oil atau minyak goreng ke mukanya sendiri. Myoku mulai operasi plastik ketika dia umur 28 tahun. Setelah operasi demi operasi, dokternya pun bilang ini kayaknya nggak normal nih. Kayaknya this is a psychological disorder. Kayaknya dia kecanduan. Dan akhirnya dia nggak mau ngelakuin prosedur lagi buat Myoku. Karena emang ternyata Myoku ini bener-bener kecanduan. Akhirnya dia nekat masukin minyak goreng tadi itu ke dalam mukanya dan akhirnya mukanya gede banget. Sampai dia dipanggil sama anak-anaknya sama tetangganya kayak kipas berdiri. Tau kan kipas yang gede. Ya, karena nggak normal banget, akhirnya dia tuh diliput sama TV-TV gitu. Dan banyak orang yang ngirimin donasi biar dia bisa operasi mengecilkan mukanya. Saat operasi itu dilakukan, dikeluarkan zat tidak dikenal sebanyak 60 gram dari mukanya dan 200 gram dari lehernya. Walaupun mukanya sudah dikecilkan, sudah mengecil, tetap bentuknya nggak akan bisa kembali seperti normal. Dan banyak dokter-dokter bedah yang give up, nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. So guys, I think that we can learn from this video. Apa yang kita bisa pelajari dari video ini adalah 1. God knows best. Tuhan tahu yang terbaik. Dan apa yang dia beri untuk kita asal sehat, itu adalah yang paling sempurna. 2. Gak ada yang salah sama plastic surgery. Maksudnya kalau misalkan ada orang yang melihat itu sebagai empowering, kayak kita take control, kita bisa merubah diri kita sendiri. Kalau misalkan kalian mau melihat itu seperti itu, that's okay too. Cuma hati-hati dan pikirkan side effects-nya atau efek sampingnya. Dan yang ketiga, semua yang berlebihan itu tidak pernah baik. So there should be a time, harus ada waktu dimana kamu bilang cukup, it's enough. So anyways guys, I hope that you guys enjoyed this video. Aku mau tahu pendapat kalian tentang plastic surgery atau operasi plastik di komen di bawah, please. Sorry. Komen aja di bawah. Menurut kalian kasus mana yang paling serem dan bikin kalian kayak hell no? Komen juga di bawah kalau misalkan kalian pernah baca, pernah lihat, pernah nonton kasus-kasus plastic surgery gone wrong lainnya. I would love to know. Aku juga mau memperbanyak ilmu tentang ini, cause it's interesting, menarik banget. Dan juga kalau misalkan kalian tahu seseorang yang sudah melakukan plastic surgery dan akhirnya nggak terlalu bagus hasilnya, atau bahkan jadi bagus banget, bisa banget diceritain di bawah. Dan yang terakhir, komen di bawah ide buat video-video selanjutnya. But other than that guys, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, namaku aja. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Dan karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye.